paling strong di Ampera. Gua kalau nggak jebol di Ampera gua nggak sekolah. Nggak sekolah ya. Begitu juga baliknya. Kalau gua nggak bisa ngejebolin Ampera, Gua nggak bisa pulang. gua pulang naik angkot roda niaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel STM Punya Cerita, di mana masa lalu atau masa lampau di dunia STM. Untuk penonton STM Punya Cerita, bawa cerita masa lalu, ambil baiknya, buruknya jangan. Jangan lupa juga di like dan subscribe sebelum gua menyaksikan tayangan kali ini bersama samping gua ini, yaitu dari alumni GP ya bang ya. Ini basisnya GP Tangerang pada zamannya tahun-tahun ini campuran ya. Jadi 2001, 2005 ya, 2005. 2005. Ya di sinilah dulu legenda-legendanya GP nih, zaman-zamannya tahun 2000-an. Ya saat ini sudah ada di channel STM Punya Cerita. Oke, langsung aja bang. Mungkin kenalan diri dulu bang, biar penonton STM Punya Cerita ini bisa mengenal siapa di samping gua dan siapa yang hadir hari ini. Mungkin dari samping saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di ini sih di kampung namanya Udin. Tapi jangan ngomong dulu anak kampung dong. Aduh. Jadi kalau di sekolahan biasa dipanggil Koyeng. Bang Koyeng GP. Angkatan tahun berapa bang? 2003. Basis Kebun Besar ya Polres ya. Bang Koyeng angkatan 2003 dari basis Tangerang. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cepot. Cepot. Basis Kebun Besar. Basis Kebun Besar. Angkatan 2003. Oke, lanjut bang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh dari basis Tangerang Kebun Besar. Kebun Besar. Angkatan tahun 2001. 2001. Oke, lanjut bang. Malam semuanya. Kalau gue sih mungkin keturunan Ningrat kali. Nama gue Raden Mas Agung Saidun Doro Joyo di Ningrat. Mantap. Cuman biasa dipanggil Anop. Jangan sekolah dulu. Lihat. Gue angkatan 2001 basis Kota Bumi. Oke, lanjut bang. Heru, angkatan 2001, basis Kota Bumi, Wayang. Ya, lanjut bang. Owan, basis Jatake, biasa dipanggil Demo. Coba. Assalamualaikum, nama aslinya Oni, basis Cengkareng, nama Tenare dulu. Tolet. Iya, panggilan Tolet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Dayat, kalau biasa dipanggil Kitik. Harusnya gue lulus tahun 2001 ya, tapi karena gue pintar, gue lulus tahun 2002. Pintar aku saya ngomong guru tuh paling pintar gue. Jadi oke, STM Punya Cerita, penonton cerita itulah tadi yang sudah dikenalkan diri ya, bahwa ini adalah keluarga besar legenda GP ya kan. Di sini STM Punya Cerita menceritakan tentang masa lalu bang ya. Begitu juga masa-masa yang memang tidak bisa dilupakan ya kan. Bisa diceritakan terhadap pemirsa penonton STM Punya Cerita. Mungkin sebelum gua lanjut ke pertanyaan itu, gue pengen tahu dulu nih alasan-alasan dari narasumber yang hadir hari ini, mengapa mereka ini masuk ke dunia STM pada zamannya bang ya. Oke, mungkin bang siapa tadi bang? Bang Koyeng. Bang Koyeng, kenapa bang Koyeng ngambil dunia STM dulu bang? Alasannya bang? Alasannya dulu biar gampang kerja aja bang. Gampang kerja aja. Dulu di kampungan saya itu ada juga abang-abangan sekolah di GMP. Terus sering waktu SMA itu sering ikut-ikutan aja. Pas diajak sekolahan bingung. Kebanyakan rambutnya pada gondrong-gondrong, bebas pada ngerokok apa. Kayaknya enak di STM. Dulu ngambil jurusan apa bang Koyeng? Mesin ya? Dulu ngambil jurusan mesin tapi PKL listrik. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa begitu bang?
Karena dulu mesin susah, jadi ngikut barengan teman saya juga, dia bagian listrik. Jadi bisa ngikut aja tuh sama abangnya waktu itu di Senayan City. Waktu belum jadi tuh bagian listrik, yang penting katanya dapat sertifikat. Jurusan otomotif ya. Ngambilnya PKL lah, listrik ya kan. Nyambung lah ya. Coba aja. Oke, jadi Profesor punya cerita Bang Koeng ini memang jurusannya mayoritas di mereka lulus sekolah ini buat ngambil kerja Bang ya. Kerja walau memang PKL sedikit menyimpang pada saat Menyimpang ya. Kalau dulu zaman dulu mah kayaknya bebas-bebas aja ya. Yang penting dapat sertifikat. Terus ketika masuk dunia STM ini Bang Koeng ngalamin nggak sih Bang namanya dunia ditatar gitu sama apa kelas? Dulu pernah zaman kelas 1. Kelas 1 ya. Kelas 1 dulu kan. Kelas 1 doang tuh zaman di GP tuh masuk siang. Ya. Nah itu ada tuh alumni Bang Ano, Bang Demo, itu ditatar tuh. Jadi suruh zamannya atas juga masih ada sih, 214 tuh. 4 ya. Pokoknya kelas 1 itu datangnya harus duluan di Kalideres, lampu merah Kalideres tuh. Pokoknya suruh ngikut aja. Berikut aja gitu Iya, ya. sama Bang Las. Kaget tapi Bang, cepet kaget gak? Enggak sih, karena di zaman SMP juga udah Sering tawuran? udah sering Tawuran ya? udah sering ini orang. Zaman Dari SD? paling gede waktu zaman SMP. SMP ya? Badannya paling gede. Yang gede ya? Bongsor. Bongsor ya? Berarti Bang Koeng ini zamannya SMP pun udah ngikut eskul bela diri ya? Jadi tinggal melanjutkan di dunia STM, berarti udah nggak kaget lah ya sama dunia penataran ya? Oke, mungkin lanjut Bang, kenapa Bang dulu bisa masuk ke dunia STM Bang? Karena pengen nyari bebas aja. Bebas aja ya? Dulu gondrong kali gondrong? Ya begitulah. Ya, terus pakai apa sekolah? Tanah begi apa cutbray? Tanah begi. Oke. Berarti zaman tang suster ya? Tapi tanahnya bebas, mau hitam mau putih. Bebas ya? Mau pakai lepis nggak ngaruh ya? Lepis nggak ngaruh. Terus nggak ngaruh ya? Ya. Dia pakai celana, mau pakai kemeja aja juga nggak masalah. Dulu masuk ke GPD ada yang ngajak atau gimana Bang? Ada alumni. Oh, alumni diajak ya? Oke. Tinggal di Tangerang kali GP ya? Berarti lu masuk ke dunia STM ini karena memang diajak sama alumni, terus lu ngambilnya memang dunia STM ini bebas lah dulu ya, mau pakai penting lu pakai celana aja ya kan? Pakai baju. Oke, lanjut mungkin Bang. Ya, kalau saya pribadi masuk STM ini untuk mengembangkan bakat saya di mesin gitu. Karena mesin. emang udah niatnya kita pengen Iya. pengen Bakat kerja di mesin. Cuman karena di STM ini juga banyak kita juga pengen ikut aja gitu. Waktu itu juga sempat izin juga kan sama orang tua. Gimana nih saya mau lanjut ke STM ini? Oh iya nggak apa-apa. Udah akhirnya kita lanjut, kita terjun. Jadi bukan karena dorongan atau dari ini yang dari alumni enggak. Jadi kita dari diri sendiri. Dari diri sendiri ya. Nah, Nanti luar biasa nih, dia mengembangkan bakat ya, otomotif ya. Bang siapa Bang namanya Bang? Bang Aceh. Bang Aceh ini dia mengembangkan bakat. Mungkin sekarang kalau boleh tahu udah punya bengkel Bang? Ya alhamdulillah sih belum. Cuman lagi masa bertahap aja ini. Oh, hanya bertahap ya, yang penting udah dapat ya. Ini poinnya kita udah dapet. Tinggal jalurnya aja kita ngikutin jembatannya ini gitu kemana. Oke Bang Aceh, mungkin lanjut ya Bang. Kalau gue pribadi sih mungkin karena pergaulan kali ya. Pergaulan pada waktu itu ke satu kan gue SMP suka nongkrong sama yang lebih-lebih gitu kan. Sama yang lebih itu ya kayak aman STM gitu kan. Dan tambah lagi pada waktu itu tahun 97 ada sinetron Kemenak Menteng. Iya, gue lihat tuh gila, sekolah di mana nih gondrong-gondrong gitu kan. Nah, akhirnya gue ikut lah, zaman-zaman SMP biasa kan ya sama abang-abang kita nih gitu kan. Ya, wih gila sekolah apa nih begini. Ternyata apa yang gue lihat di film Anak Menteng sama kayak di GP. Sama di GP. Sama, gondrong-gondrong, ya anting gitu kan, ada ngerokok segala macam. Itulah. Mau ke sono karena kenapa? Gue nyari kebebasan. Gue nyari kebebasan, makanya gue bilang sama nyokap, Bu,
mau sekolah di sana Jakarta jauh amat lu. Ya intinya gue mau ke sekolah di sana gitu. Ya alhasilnya seperti ini, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kira masuk lah dunia STM lah ya. Oke, lo kan berarti memang dunia STM ini dunianya bicara jati diri bang ya, Betul. kebebasan ya. Oke lanjut bang. Ya, kalau buat gue sih, gue sebenarnya waktu itu bingung gitu kan. Bingung. Nem gue kan terlalu tinggi nih. Sombong amat. Gue jadi bingung, gue masuk sekolahan mana nih kan. Nah waktu itu waktu juga udah habis. Sudah habis. Akhirnya gue denger nih sahabat-sahabat gue kan masuk GP semuanya. Ah coba gue main ke GP lah. Begitu gue main ke GP memang ada beliau gitu pas lagi daftar lah. Udah akhirnya gue terpanggil di situ kan, masuk ke GP. Artinya memang di kampungan gue juga abang-abangan gue banyak dari GP juga. Akhirnya ya itulah, secara ketidaksengajaan ya itu takdir yang membawa gue ke situ. Takdir ya. Sampai gue ketemu sama sahabat-sahabat gue ini sampai sekarang gitu. Tapi sebelumnya udah pernah coba ke sekolah lain bang? Udah. Udah. Sebelumnya di apa aja mana? Gue daftar di 15 PLO pernah, mau masuk DKI juga pernah. Tapi orang tua nggak ngizinin waktu itu terlalu jauh. Emang domisili gue kan di Jakarta juga. Ada juga. Akhirnya masuklah tuh GP ya. Ke GP, pas kebetulan memang sahabat-sahabat gue waktu di SMP ya masuk situ juga. Akhirnya kan waktu itu kan zaman belum ada HP tuh. Ya kita ketemu aja di sekolahan. Big ya. lu masuk sini, lu masuk sini. Udah. Akhirnya kita bergabung semua ini. Masih jodoh ya. Masih jodoh, alhamdulillah. Berarti sebelum ini pernah kenal di mana bang? Kenal di sekolah atau? Gue satu SMP. SMP semua ya? Bertiga ya? Satu, Anop, gue, Demo. Berarti Gue satu SMP, satu angkatan juga. trio apa nih namanya nih? Gak bisa lah dibilang kewek-wek. Sehati lah artinya. Sehati ya dari SMP ya bang ya? Bisa senang bersama. Oke lanjut bang. Menurut gue sih, kan ya dulu ngeliat anak-anak GP yang pernah disangin gue pernah ngeliat. Ya gue lebih cenderung ke bebasannya gitu kan. Mati gue kan orangnya nggak mau terlalu banyak dikekang gitu kan. Ya, gue kalau terlalu dikekang ya terlalu sering juga kan. Menurut gue ya ini tempat gue bisa apa ya? Ya sesuai dengan apa yang gue ini lah. Gitu, menurut gue. Tapi ya gue sih bebas ya tapi sopan kalau gue. Itu aja sih sebetulnya lah. Ya ngeliat-ngeliat kalau GP dulu, kalau ngelakuin dulu tuh belum lihat di Sangyang itu kayaknya enak sekolah nih kayak santai banget kan kayaknya ya kayak bukan orang sekolah gitu. Dan gue ini ke arah situ juga bisa bimbelnya, dan gue juga agak-agak jenuh. Jadi nggak enak gue kalau Emang dia pinter. Pinter ya? Dia pinter, dari SMP dia pinter. SMP nih Demo pinter. Ini satu sekolahan dia walaupun di Badung, tapi paling tinggi. Tinggi dia. Iya. tinggi aja nih main. Jadi ikut-ikutan di era zaman-zaman ya pas zaman-zaman itu Kalau lah. percaya gue pernah nanya dia waktu pas di bus Bulan Jaya kan gue pulang bareng sama dia. Pertama kali kenal gue pulang bareng. Dan gue berapa gue tanya? 34 gue. Gak salah lu masuk nggak tahu gue. Ini dia masuk negeri bisa. Iya dia sebenarnya Bisa, masuk negeri. Bisa. Ikut-ikutan aja bang. Kenyamanan berarti ya bang ya? Demo kenyamanan ya? Iya sebenarnya. Lu ngambil jurusan apa bang Demo? Gue mekanik umum sih. Mekanik umum ya? Iya. Jadi bisa bongkar pesawat juga ya? Wah, alhamdulillah sih belum. Alhamdulillah. Sekolah di puskesmas? Bukan di sekolah? Nah, bisa aja mau ke anak orang ya kan. Oke, gitu ya. Oke lanjut bang. Oke, kalau gue sih masuk GP sebenarnya nggak niat. Dan ya, Abang-abangan dulu waktu nongkrong itu sekolahnya di Kampung Jawa, di DKI, di PLO, di Poncol. Memang satu nem gue kecil, ya kan. Ketika waktu ngilus dulu kan zaman dulu kan milihnya kan STM kan. Iya. STM gue nulis PLO bagian otomotif. Ya nggak dapet lah. Nggak dapet. Nem gue 30. 30. Ya kan. Aduh akhirnya mana sekolah di sini dekat. Masuk mau PLO swasta siang nggak boleh sama orang tua kejauhan. Dipikir ribut mulu. Udah lah, situ kan nggak ada anak GP abang-abangan gua. Nggak ada ya? Nggak ada. Makanya dia model lah. Sendiri tuh GP ya? aja dia sendiri. Sendiri ya? Kira masuklah tuh GP? Masuk GP. Jurusan listrik. Jalan listrik? Sampai sekolah 3 tahun di GP nggak dapet ilmu. Mesin tuh? Nah, terus? Apa sih sebetulnya? Dapetnya minum doang. Nah terus ketemu abang-abang ini di mana bang?
Di dalam sekolah atau di? Oh ini pas saya kelas 2, ya kan kelas 1 nih. Biasa kalau kita gue natar. Oh, sudah nakal ya. Kelas 2. Oke. Ngolekin mulu, Jo. Sama jatah. Jatah dulu ya. Berarti kita mau di luar sekolah Bang ya? Ini gue paling tua dari angkatan 2000. 2000 ya? Iya. Oke. Oke, lanjut Bang. Ya sih, ini teman kita banyak tuh di tempat saya tuh ngurusin teman-teman kita tuh yang pada lulus gitu. Jadi ya sekolahnya bebas gitu. Kita di sekolah kan biasa ini waktu SMP kan ya gitu dah, bandel dah baru. Jadi kita masuk ke GP aja gitu. Berarti memang dari lingkungan udah banyak ke GP ya? Iya, banyak alumni. Alumni ya. Berarti dulu berapa orang Bang? Dari Ya kalau dari saya sih tempat saya cuma satu. Cuman kalau berangkat sih ngumpul di klub besar. klub besar ya? Banyak lah berarti ya? Basis gitu. Basis. Oke, dulu ngambil jurusan apa Bang? Mesin. Mesin? Iya. Jadi sekarang udah punya bengkel juga kali? Nah, mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan ya? Iya. Bukan mah bisa lah ya? Konten mah bisa konten ya? Guys beda. Ya, mudah-mudahan ada. Oke lanjut Bang. Kalau gue sih emang dulu udah gak ada niatan sekolah Gak sebenarnya. sekolah, waduh bahaya nih. Serang nih. Oke. Sagar mulu. Sekolahnya nyagar mulu. Jaga dulu ya. Udah gak ada niat sekolah. Nah, cuman orang tua gue nih ngedukung terus yang cewek ini. Iya. Udah lu sekolah aja. Lah, udah saya mau kerja aja. Kalau sendiri kan bokap kerjanya kalau di rumah tuh wah jarang pulang. Jadi kayaknya mau udah bantuin orang tua aja lah yang perempuan. Iya. Kita dulu bakti sama orang tua ya. Ini bisa dibilang anak berbakti. Berarti, mantap. Orang tuanya 100%. Pas kayak gitu, gue diajak sama abang sepupu gue. Mau mana bang? Gue mau ambil jasa. Jasa di mana sekolah? Ya ikut lah ikut. Hari itu gue ikut sekolah dia. Mau nggak sekolahnya di mana kan waktu itu? Gue tahu cuma GP doang dia sekolah ya kan. Gue nggak tahu itu sekolahnya kayak gimana. Ya udah, gue ikut aja. Nah pas gue ikut di situ, udah lu ngambil aja formulirnya paling murah di sini. Wah benar ya udah gue ambil. Iya. Gue ambil ya udah. Padahal itu gue balikinnya lama juga tuh kan. Habis penataran itu formulir rapi, gue baru nyerahin paling terakhir tuh kayaknya. Nyerahin aja udah. Pas kalau nonton belakangan udah bilang ya. Baru motivasi dari orang tua ya. Ya akhirnya gue terjerumus. Terjerumus ya. GP. Dulu ngambil jurusan apa Bang? Kalau yang pertama gua ambil itu mekanik umum ya kalau bareng dia. Iya, mekanik umum dulu. Nah, pas gua kelas 1 kedua itu berubah jadi mekanik industri. Jurusan gua itu 2002 itu udah ijazah itu berubah mekanik industri bukan mekanik umum lagi. Iya. Masih ngalamin tuh mekanik. Ya gua mah ngalamin mekanik umum. Otomotif gua belajar. Tapi pas ini fokus di Bubut. Nah gua kelas ke 1 2 itu baru datang si Bubut di GP dulu kan. Kalau nggak salah itu masih kita prakteknya ketemu Jawa ya, nggak salah. Jawa. Nah kelas 1 pertama itu 2000 yang 2001 itu mulai ada. Iya, pokoknya kita waktu itu nggak bisa kampung Jawa. Di Seleng dong digoreng di Seleng itu. Kita gabung sama TKI. Iya, benar. Dari situ kita udah Pas konser Seleng tuh kan. Jawa. Apaan anak GP? Wah, nongkrong udah gua nupangin ke praktek di situ. Udah ketemu tuh ya, ketemu viral apa ya? Ketemu di situ Seleng sama di Gor itu gua Tangerang. Itu pertama Seleng lagi bubar ya, baru Seleng lagi steal saya kan. Iya, udah. Pokoknya ya di dalam rame gua pun rame. Rame ya, berapa ya? Sampai di sini ya. Oke, baik. Oke, penonton STM punya cerita, sekali lagi ambil sisi baiknya, jangan ambil sisi buruknya Bang ya. Karena di STM punya cerita ini menceritakan di mana masa lalu penuh sejarah ya, penuh legenda. Karena zamannya dunia STM ini sekolah ini bicaranya bukan seperti zamannya sekolah SMA ya kan, yang dia berangkat nyampe sekolah tepat waktu ya kan. Cuman di STM ini memang penuh perjuangan ya Bang ya. Karena bicara STM ini banyak fans tengah jalan ya Bang ya. Karena ketemunya ya itu dia mau sekolah harus penuh dengan perjuangannya dari mana ya artinya zaman-zamannya ambisi arogan anak muda itu zamannya dunia STM itu masih timbul ya Bang ya. Ketemu musuh atau masih ketemu labil. Iya masih labil. Sebenarnya sih dunia STM ini bukan tempatnya orang tawuran, tapi memang itulah perjuangan gimana caranya bisa sekolah ya kan. Bisa nyampe sekolahan. Iya. Sekolah bisa pulang. Bisa nyampe sekolahan, bisa sampai pulang ya artinya masing-masing nih
STM ini punya eskul sendiri nih di lapangan ya kan, eskul bela diri ya kan, saya bilang. Oke, kita lanjut tentang cerita di masa lalu STM. Mungkin bicara di jalur nih teman-teman yang punya cerita. Mungkin di jalur nih Bang, perwakilan mungkin. Bang Heru. Bang Heru ya mungkin ya. Bang Wayang. Mungkin dari Bang Wayang nih sebagai perwakilan di malam ini. Bang Wayang, gimana zaman-zaman sekolah dulu nih Bang? Mau ke sekolah dari basis dulu, tongkrongan di mana Bang? Kalau rumah di total. Gua nongkrong Albes itu di Sangiang. Di Sangiang. Nah, itu Albes itu Kota Bumi, Jatake, apa total semua di Sangiang. Di Sangiang ya. Dulu kan kumpulan ini kan di Sangiang Bang, sekolah kan di Jakarta nih. Mas kan banyak jalur-jalur yang memang misteri nih ya kan. Mungkin ada sekolah lain. Coba Bang ceritain gimana cara Abang dulu bisa sekolah nih sama basis. Kalau bicara jalur sih, jalur gua semua jalur rawan gitu yang gue lewatin gitu. Jalur danger semua gitu. Memang gimana ya? Artinya apa udah terbiasa juga gue setiap hari juga ngelakuin hal seperti itu. Gue keluar kampung aja udah berantem gue. Udah berantem gue keluar kampung aja. Gitu kan sampai di Sangiang kita kumpul juga. Jalur-jalur itu gue lewatin. Ya begitulah. Yang paling strong itu Ampera. Paling strong di Ampera. Gue kalau nggak jebol di Ampera gue nggak sekolah. Ya. Begitu juga baliknya. Kalau gue nggak bisa ngejebolin Ampera, Gua nggak bisa pulang. gue pulang naik angkot rada niaga. Biasanya dulu ketemu fans dari fans mana Bang? Kalau lawan yang abadi sih nggak ada ya, gue rasa ya nggak ada fans abadi. Seketemunya aja gue. Seketemunya aja. Mungkin terbiasa ketemu sekolah yang di Tangerang ya. Ya, cuman yang lebih danger lagi ya. Jujur gue akuin. Poktek. Ya, bebuyutan lah kalau dibilang ya. Ya bebuyutan sih enggak. Kayak Chelsea Barca mungkin ya. Ya gitu lah. Bayern Munchen sama Barca. Itu Klasiko. Berarti zaman dulu sekolah nih memang penuh perjuangan Bang ya. Penuh perjuangan. Itu hampir setiap pagi Bang. Hampir setiap pagi. Sampai jam 3 sore tuh. Masuk perang gua. Tapi dari pihak sekolah, mungkin basis Kota Bumi ini sering terkena terlambat mungkin ya. Iya, sampai sekolah kadang kita jam 10 ya mau ya. Iya. Jam 10 sampai sekolah. Jam 9 tuh udah paling pagi nih. Gua berangkat dari rumah setengah 6. Setengah 6 ya. Setengah 6. Sampai jam 9 ya. Sampai jam 9. Berarti banyak waktu yang terbuang di jalur. Iya. Ya kadang sama teman-teman juga misah gitu. Kalau gua habis bentrok misah, nanti ketemunya ya di tempat koin kebun besar gitu. Iya. Tempat ngumpul. Nah, habis dari sekolahan tuh udah kan gua ngumpul kan, gua dipantekin tadi nih, akhirnya gua balik lagi ke sana. Gua samperin lagi. Berarti ketemu dong lah sama Bang Ana, Warisol ya. Ketemu. Ya, ketemu. Ya udah Pak, titip salamnya dulu nih Bang buat anak-anak STM Poktek. Oh gitu ya. Buat anak-anak STM Poktek, gua angkat tangan lah sama kalian semua. Artinya gua angkat topi gitu. Gua hormat sama lu orang semua. Artinya dan sampai saat ini juga harapan gua kita tetap bersahabat gitu kan. Artinya di STM Poktek juga kan ada sahabat gue juga, anak. Sampai sekarang juga gue masih komunikasi, masih ingat sih. Ya, dari persaudaraan kita harus tetap jaga. Gue satu SMP juga sama dia. Ya gue nggak bakal bisa ngelupain lah jasa-jasa dia juga sama gue banyak. Begitu juga sebaliknya gitu, jasa-jasa gue sama anak juga banyak. Sampai gue ditarget gue harus mati. Waktu itu gue ditarget sama anak-anak Poktek Kota Bumi, gue harus mati. Ya cuman Allah yang punya kehendak bukan dia. Akhirnya gue nggak kena gitu. Nah temen gue yang kena ya Pak. Karena memang masing-masing berjalan ini punya strategi masing-masing Bang ya. Dulu kayak waktu juga kemarin sempat Bang apa ya Bang? Iya Bang, Anda juga punya cerita nih Bang. Gue harus atur strategi nih kalau bisa bersekolah. Mungkin GP juga nggak jauh dari itu ya Bang ya. Ya awal. Jadi gini Bang, kalau di GP itu kan kita nggak ada sistem pentolan Bang, nggak ada sistem bawah-bawah, kita semua rata. Cuman kan kalau kita ngegambar dari anak-anak Tangerang nih, kita tinggal baca nih, ini bawaan siapa nih? Bapaknya aja jenderal kita ubur-ubur, teman kan gue pada kabur. Nah makanya kita di situ, pentolannya kita ubur. Jadi kita tuh istilah kasarnya
Kalau yang cek-cek lah gitu kan, terusin dulu. Iya. Dan kalau lanjut kita beruber, otomatis kalau penulis kabur, Semua. wah, RT dulu lah deh. Gitulah ceritanya. Oke, dulu Bang, Iya. waktu zaman sekolah memang kita punya moto. Kita bukan jagoan tapi kita sering makan jagoan. Terima kasih. Ini luar biasa nih, gitu nih. Motonya kita seperti itu. Oke. Terus berarti itu hampir setiap pagi tuh Bang ya? Setiap pagi Bang. Setiap pagi, setiap siang, pokoknya sampai sore lah itu. Itu benar-benar harus Sampai sore. menegakkan ya. Gue balik sampai rumah tuh kadang jam 4 sore. Sore. Itu memang ekskul bela diri itu selalu terlatih ya di lapangan ya. iya makanya Ekstra keras lah. Ekstra, ya. makanya sebenarnya mental juga sih. Mental. Kalau kita mental ngapa nggak nyampe sekolah loh. Ya, Nggak nyampe sekolah sekolah. dulu apa? Anak STM itu orang tua dia bilang naruh telur di tanduk dia bilang. Aduh, Gimana sih? Kalau lu bener-bener tipis sarapan buat pulang aja dari gitu. Iya. Taruhan nyawa dah. Berarti memang dunia SM ini memang bicaranya jati diri terutama ya. Itulah memang lelaki ini memang harus punya jati diri di dalam masa-masa sekolah ya kan. Mungkin hingga sekarang pun jiwa-jiwa STM masih ada Bang ya. Masih ada. Masih ada. Belum bisa hilang. Belum bisa hilang ya. Kalau Tapi itu kira nggak bisa hilang udah. petarungnya atau nyagara nih yang nggak hilang nih. Dapatnya ilmu pergaulan aja Bang. Pergaulan ya. Oke, pergaulan. Alhamdulillah kita masih selamat sampai sekarang berkat di lapangan kita. Lapangan, ya. Bergaul kita memang cantik. Cantik ya jadi. Ya gue percayalah alumni anak-anak STM tuh memang udah punya insting yang sangat kuat buat di lapangan gitu. Karena mental memang udah terlatih tuh ya dari zaman sekolah. Rata-rata udah punya mental masing-masing. Mungkin dari cerita Abang nih yang paling senior nih. Sama juga Bang ceritanya Bang. Bang Demo dulu nih, beliau banyak cerita nih. Nah, Soalnya panglima perang ini. Coba Bang Demo nih. Panglima perang. Iya, Bang perang nih. Oke. Bang Jo dulu, Bang Jo. Bang Jo, oke silakan. Oke, jadi waktu pertama masuk GP sama, gue juga kan, wah sekolahan gak ada nama ya kan. Iya. Mana caranya, maksud gue bukannya gue nyari nama gitu kan. Akhirnya memang, tanya di anak-anak ini. Semenjak 2000 sampai 2005 kurang lebih, itu GP mulai ada nama tuh. Dia belum ada nama ya. Iya. Masuk gue kelas 1 nih, kan sebenarnya prakteknya Kampung Jawa. Iya. Gue masuk kelas 1, ribut sama Kampung Jawa malah. Tadi yang ada konser. Telepon jawab oke. Iya. Terus Begitu ribut sama Kampung Jawa, anak kelas 2, kelas 3 besoknya praktek tuh ceritanya. oke. Digebukin mereka. Iya digebukin. Gara-gara Tangerang. Gara-gara ribut. Akhirnya besokannya pas hari Senin kitanya Oke. nggak boleh masuk sekolah tuh. Oke. Waktu gue masih kelas 1 tuh. Iya. Tanya-tanyain. Lu yang ribut sama anak Kampung Jawa siapa? Baru diem aja kan. Gue tahu. Begitu. Iya. Ya kan? Kira GP punya nama dah situ. Nah, disitulah makanya. Tapi memang bagusnya kan karena gua anak Cengkareng, begitu ada anak Kampung Jawa Cengkareng, GP nggak dicolek. Nah, tapi ketika di jalur, misalkan ketemu di mana, tapi kalau dia kenal muka, dia nggak akan nyolek. Gitu. Berarti dulu angkatan GP ini kalau dibilang ini Albesia GP Bang ya? Iya. Tim-tim intinya ya. Mungkin ada ikatan misalnya ada semacam grup gitu ya, grup ya. Ada grup mungkin ya ada. Udah pernah bikin ikatan belum Bang, misalnya kayak aliansi alumni GP gitu. Dari kata sih kayak belum, cuma Belum. grup aja kalau. Dari grup aja. Mungkin ini Tapi tetap sampai sekarang silaturahmi kita tetap terjaga. Terjaga. Setiap tahun juga kita kumpul. ya, berarti pada zaman tahun 2000 berapa Bang? 2000 udah mulai. 2000 tuh ya GP udah ada nama ya. Di kebun besar aja. Tadi awalnya katanya Petzl tuh yang berkuasa tuh. Petzl. Tanya deh. Iya. Ya kan? Iya. Itu tahun 2000. Gak ada anak Petzl nongkrong di situ kebun besar. Enggak ada ya. Rata semua Giri Putra. Serius. Putra. Di balik ke perintis balik Tuh, dia pada beda. Balik ke perintis. Balik ke perintis ya. Balik yang pada iya. Pokoknya angkatan 2000 tuh udah Yang mulai. ngolekin juga anak GP yang besar. Nah, waktu mulai kita kelas 1 nih kan kita anak satu semua nih. Iya. Namanya dipikir sekolahan cere kan. Iya. Anak DK, anak muda datang 3 pernah aku lagi nongkrong nih berlima apa di warung dikolekin. Dibawa barang katanya di begini. Yang satu orang begini-gini, satu. Woi, kolekin dong temen gua Balik kena. kan tegak-tegak lah ya. Oh, dia golek lirikan. Oke. Santai. Bener. Amat si Ambon tuh. Dia ngambil botol sosro, dipecahin, Pak. Gua dia jatuh kan. Hidup gua juga udah pegang barang. Gua baru. Waduh, udah kabur.
Uber sampai ke Citra pos polisi, masuk dari situ. Kita juga kepikir, wah udah kabur, karena dia udah masuk situ. Itulah GP Pinter punya dia, nama. iya makanya. Kan gue bilang, angkatan 2000 sampai 2005 kalau nggak salah. Situ baru GP mulai punya nama dari GP punya nama ya. Nah angkatan itu 2000. makanya gue bilang kalau pas mulai di situ, walaupun ini ya, istilahnya sekolahan dibilang Iya, kecil lah, nggak ada. berarti penonton SMP Cerita inilah legenda ya, legendarisnya nih ya kan, petarung-petarung yang pada zaman GP ini kenapa sih bisa ada nama nih di Tangerang, Jakarta ya kan? Itu pada tahun 2000 bagaimana? Ya. Awalnya mungkin dari kayak nongkrong sedikit, diserang sama beberapa sekolah, mungkin awalnya dari nyagar lah ya, nyagar akhirnya disitulah GP punya emosional juga ya kan, yang memang tidak mau ditaruh. Ada basis-basisnya yang tukang nyagar. Kalau Tangerang nggak ada yang tukang nyagar. Oh, Tangerang ada yang nyagar. Nggak ada. Sama. Nggak ada yang nyagar. Berantem semua. Berantem sebenarnya ini khususnya seperti ini ya. Iya. Taruh pemain. Nggak main kita nyagar. Mungkin ada Justru umat-umat kita yang banyak mereka beramal. Nyumbang ya. Biasa nyumbang kita. bisa nyumbang ya. Jarang kita. Nggak pernah nyagar lah. Pasukan Bodrek, si Ateng tuh. Apa ya? Ates siapa tuh Bang Ateng? Angkatan dia, cuman anak Cengkareng. Ateng Cengkareng, rating kita tapi Billy Cengkareng. Ambon. Billy Ambon ya. Itu mah nggak ada sih. Rata-rata lebih timur. Karena dia pasukan bagian gua adik beradik Cengkareng. Emang waktu gua nongkrong di situ, gua bantai pelo, gua berenam. Satu bis pelo gua bantai. Iya. Iya di Cengkareng tuh. Cengkareng. Tapi jalur-jalur yang memang menegakkan ini di mana Bang? Cengkareng sebenarnya. Cengkareng ya. Dulu Cengkareng anak sama kasus besar ya. 96 lewat, Ya, nanti 14 orang. itu anak 96 2 bis. Dua bis. Itu habis ribut dulu sama anak GP tuh. Cuma 15 orang anak GP. Iya. Nah dia mesti lewatin anak GP dulu dong. Iya. Akhirnya begitu dia lewat di Kampung Jawa dibantai di sini Cengkareng ya. Habis sama Kampung Jawa dia. Luar biasa. 96 tuh. Jadi luar biasa sekali nih ya cerita ya. Memang GP ini menegangkan ya jalur itu. Memang itulah dunia STM. Iya. Kita kalau nggak bisa gitu nggak bisa sekolah juga Bang Iya, ya. sekolah bisa pulang. Bisa sekolah nggak bisa pulang ya. Memang itu Bang Heri jalur berkat keisengan karena keisengan ya. dia bilang dia mancing Iya. satu kan ada anak pot nongkrong dia bilang satu dia bilang anak veteran kan Iya. pas dia nanya oh anak GP kan bisa kan Iya. sebenarnya dulu kalau gua lihat gitu anak GP itu di Tangerang itu yang gua dengar tuh musuhnya antara Petal sama GP doang tuh Bu Yuta. Iya, sebenarnya. tuh di Tangerang tuh damai-damai aja sebenarnya Damai-damai. cuma karena iseng Nah, iseng ya. Jadi banyak yang jual nama lah ibaratnya gitu. Banyak yang jual nama. Lewat jual nama. Gitu. Yang dari GP nih gua nih padahal bukan gitu. kalau emang dibilang GP yang musuh Bu Yuta kan Petal. Petal ya. Kalau kita lewat dan Mogot itu kita harus lewatin sekolah Petal. Petal dulu. Kita harus tembus. Begitu pulangnya juga harus tembus. Tapi berat juga tuh Bang ya. Ya, sampai dibilang GP Tangerang itu budutnya Tangerang. Oh, budutnya Budutnya Tangerang ya. Tangerang itu GP. Karena jalurnya jalur Jakarta nih. Iya. Kan, Jakarta. Cuman dulu gini sih bang, dulu tuh beratnya ya faktornya satu juga zaman kita transfer buat masih bocah SMP ya. Jadi kalau dibilang emang berat sih, beratnya kita masih belum masih bocah lah kalau dibilang ya. Baru Zona juga belum tahu di zona ya. masih dibilang mental masih baru bangun lah. Kalau dibilang berat ya sebenarnya di situ gitu. Kalau kerja itu udah lewatin jalur sekolah Petzl itu ya kan. Jadi emang udah tekanannya emang udah dari awal kita masuk udah di press duluan. Terus dulu ada ya. Jadi awal mula kita masuk sekolah di situ. Jadi lama-kelamaan udah kita naik kelas, jadi emang udah terbiasa kita dari awal di press. Jadi udah kita naik tingkat lagi kita udah mulai ya kalau dibilang press-pressan udah mulai udah biasa udah mulai makanan sih sebetulnya. Itu berapa titik dulu Bang? Ya kalau awal mula kita masuk formula kita pakai putih abu-abu ya Petzl ya kalau nggak salah ya. Kalau kita kelas 1 kan itu bisa sama Ya, kelas satu 2 berarti kan beda. Kelas 3 pagi ya. Kelas 2, kelas 3 pagi. Kelas 1 kita masih Siang. ketemunya Petzl terus. Terus ya. Makanya dibilang kita harus mandiri ya di situ soalnya benar-benar apa ya dari mental dari jiwa tuh kalau kita bangun sendiri nggak ada istilah apa bergantung abang kelas ya namanya abang-abang ya mungkin ada lah mungkin apa sesekali dia datang mungkin ya apa Ngajarin dulu ya, lah. awal ya emang awal mula ya Kasih rute aja, dia mau ngasih rute. Iya, ngajarin dulu. Kalau kita nggak tembus ya kita minggir dikit aja. ya kasih rute doang tuh ini loh tantangannya Masih strategi gitu. mereka cuma Punya strategi. kapan Strategi ada tuh ya. Strategi. Ada strategi ada. Biasanya juga ngasih. Siapa biasanya yang ngatur strategi itu? Ya. sebenarnya sih nggak ada yang ngatur Nggak ada yang ngatur, udah tahu bakat alam sih kalau dia bilang
Jadi udah Jadi bawaan dari diri kita masing-masing aja gitu. Iya, Oke. yang penting kita benar-benar emang yang penting sama-sama saling jaga lah. Mandiri. Jadi kalau dibilang ya Inisiatif, Ya, paling inisiatif jadi kan dari kitanya. apa kalau kita udah intro apa kalbes itu udah bentuk di area itu kita udah dibilang udah cenderung apa sama-sama saling jaga basis gitu. Basis. Jadi misalkan Cengareng tolong dijaga apa teman-temannya anak Tangerang yang mungkin tolong di apa di cover jaga backup jadi ya sama-sama saling ini sebelum kalau dibilang ini ya nggak ada sih cuman benar-benar kita Naluri aja kali ya. ya cuman naluri aja sih. Oke, Ya, intinya saling percaya aja sih. Iya. Pede ya. Yang lu bilang pede. Ya pede saling percaya aja intinya gitu. Harus pede. itulah penonton STM punya cerita bahwa memang dunia STM ini dunia solidaritasnya kuat ya. Ya. Ya artinya cubit satu cubit semua nih gitu ya bahasa gitu ya. Artinya jangan sampai salah satu basis ini ada yang terlupa atau gimana karena memang tujuannya kita sama-sama untuk mencari ilmu ya kan nyampe ke sekolah untuk cari ilmu pulang dan untuk bertemu dengan keluarga gitu Bang ya artinya saling melindungi saling menjaga itulah dunia STM artinya jiwa-jiwa kesolidaritasnya itu memang pure terbangun Bang ya mentalnya siapa ya. Oke tadi kan kita sudah menceritakan masa-masa yang menegangkan ya kan Bang ya kemudian bicara di jalur Kota Bumi ini kan sering ketemu dengan anak-anak Koptek gitu ya. Itu biasanya energinya gimana Bang? Kalau ketemu sama anak Koptek, Ya. ya kan, jujur, naik, ya kan, karena kan aneh temen gue SMP. Iya. Nah, kalau ketemu Koptek masih gue tahu ya ada aneh kita nggak bentrok. Karena memang teman sekolah. Nah, karena kita saling menghargai teman-teman. Oke. Paling bentroknya kalau pas nggak ada aneh. Oh betul kalau nggak ada anak Nggak ada aneh kita bentrokin. Betrokin. Berarti dikeker dulu dikeker. Ya habis kalau ketemu ya kita teman sekolah ya. gitu kan, ya lu gitu kan, Iya. ya udah bingung. Ya kan karena kita perjuangan putih biru dulu. Kalau bisa sama patsal Bang? Kalau mau patsal? Pasal. Iya patsal. Zaman kita udah habis. Habis ya. Regenerasinya Petsel itu dari kelas 1 memang kita udah tempur sama Petsel itu. Kelas 3. Dia kelas 3, kelas 2 gabung. Oke. Kalau kita Kelas 1 doang. kalau kelas 1. Satu aja. Makanya kalau buat bicara di Kota Bumi, generasi Petsel itu udah rata sama kita. Rata sama kita. Soalnya Paling emang kita udah kebangun ya. Iya. Soalnya kita kelas 1 sendiri gitu. Makanya dia bilang versi kelas 1 doang. Tapi barat orang dulu GP lah ya. Zaman 2000 ya. sampai kita dipetin ya Mo ya. Di Pasar Baru sama Rata-rata Petsel. kalau bebas Itu kelas 1. Kelas 1 ya. Kelas baru 1. bulan itu belum ada setahun 6 bulanan lah. 3 bulan 6 bulan Iya 3 bulan ke Iya, atas dipetin. itu. Nah itu gua yang pet sama anak Petsel itu. belum menang sih kalau menang sih nggak bakal compare sekarang Gitu bro. Tapi itulah penonton STM punya cerita. Sekali lagi ambil baiknya, jangan ambil buruknya Bang ya. Karena dunia STM ini ya, cerita masa lalu ya kan, dimana masa lalu ini tercurahkan lah di channelnya STM punya cerita ya kan. Kata anak Koptek dia meninggal. Oh, itu ternyata enggak cuma nyokap aja ya. Oma aja, pokoknya udah wah cakep mati. Cuman matanya doang. Pas kita lihat udah kayak alien nih. Kabar-kabar burungnya begitu. Kabar burungnya udah lewat ya.